Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video reaksi ya teman-teman, di session ketiga part terakhir ya. Jadi sedih juga sih. Cuma ya itulah hidup. Jadi seperti biasa gue mengingatin kalian kalau sebelum ngelihat reaksi gue, kalian tonton dulu video aslinya dan video linknya udah gue kasih di deskripsi ya teman-teman. Kalian tonton 2, 3, 5, 7 kali dulu baru balik ke sini, karena di video reaksi gue ini nggak full teman-teman, hanya beberapa potongan video yang mungkin ingin gua reaksi, tapi kali ini mungkin agak panjang teman-teman, karena memang per partnya itu bener-bener ada imun buat kalian dan ya buat stok imun selama berapa bulan lah. Sesuai dengan pengakuan Vicky dan Tukba ya teman-teman. Oke, langsung aja gua reaksi videonya tanpa lama-lama. Let's go. Abang. Nada. Juta. Juta. Juta nada. 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 Duta. Jadi ini perjalanan menuju toko souvenir dan disinilah mereka mencari untuk oleh-oleh mungkin ya kepada Nada gitu kan, dan Duta berupa kerudung ya. Dan kalian bisa lihat nanti di video aslinya. Gua nggak bakal bahas itu karena nggak kepanjangan ntar kalau gue bahas sampai ke kerudung. Lanjut ya. Colder. Tonight's longer for me. Vicky itu kalau dia nyanyi berarti dia lagi seneng, karena jarang banget ya Vicky itu kalau disuruh nyanyi susah banget teman-teman, dan biasanya dia mood-moodan kalau nyanyi, dan kalau moodnya lagi bagus dia bakal nyanyi. Seperti yang pernah Tukba bilang gitu ya, ketika beatbox, kalau dia beatbox berarti moodnya lagi bagus. Begitu juga ini ya, ketika dia nyanyi ini moodnya lagi senang-senangnya dia teman-teman. Inggil minggil kokiki kokiki kokiki. Yes me no me no me me no me me no me. Yes me no no. Sa di mi san söyle. Yes me no mulim. Yes. İbrahim Tatlıses. Wait, did you count inside? You know, oh my god, no. Tukba ini curigaan orang temen ya. Dia tuh curiga kalau Vicky itu curang gitu kan. Dia katanya ngitung tuh permainan ingli mingli kokiki itu dihitung sama si Vicky gitu ya. Dia curiga si Vicky curang, nge-cheat ya. Jadi makanya kenapa gue potong video ini, karena gue seneng aja ngelihat Tukba pakai kacamata. Ini charming banget ya. Begitu juga Vicky juga ternyata pakai kacamata. Nanti kalian bisa lihat fullnya di video aslinya ya. Pokoknya kacamatanya bagus banget ya, menambah kegantengan dan kecantikan dua orang ini. Berapa persen? Mungkin 10% menambah kecantikan dan kegantengan ya dengan kacamata teman-teman. No, of course not. No. Okay. That's Inggil perfect. minggil koki koki koki. Yes me no me no me me no me me no me me. Yes me no mu yok sa di mi san sa. Yo, yes no No. hi. Pinocchio. Okay. Inggil minggil koki koki koki. Yes me no me no me ni no me ni no me ni. Yes me no mu yok sa di mi san söyle. No, Pinocchio. No. Oh yeah, it did. Okay. Akhirnya Tukba menang ya teman-teman. Jadi skornya 1-1 ya, karena sebelumnya di part season 2 Vicky Naki menang ya. Kali ini Tukba yang menang, jadi 1-1 ya teman-teman. Sedih banget guys, karena aku udah harus pulang ya. Sedih nggak? Sedih. Sedih karena Cici pulang. Tapi
Tapi ya, mau gimana lagi, it is what it is, ya kan? That's life. Setiap ada pertemuan pasti kita bakal terpisah lagi gitu, walaupun sementara gitu. Mau apa ya? Actually, you know what? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalian nggak paham nggak maksudnya ya? Kalau nggak apa-apa kan nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi Tukba bilang nggak apa-apa. Jadi dia ada apa-apa gitu. Jadi apa ya maksudnya? Bagaimana susah nih Bang ngomongnya. Coba kita lanjutin ya bentar ya. It's not okay. Tapi ya Oh ya, kalau nggak apa-apa kan it's okay. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak apa-apa jadi it's not okay. Jadi dia sebenarnya it's not okay kalau Vicky pergi gitu. Dia pengennya Vicky terus di situ mungkin kata Tukba. Karena Tukba yang bilang itu sendiri ya teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi it's not okay gitu ya. Kalau Vicky pergi pulang gitu ya. Dia pengennya Vicky ada di Ankara terus nemenin dia. Jadi itu kode aja ya teman-teman. gimana lagi, ya udahlah ya. Coba. Tuh, lihat mukanya Tukba sedih banget ya teman-teman. Kangen Vicky nggak nanti? Nah, Kangen nggak nanti? gua bakal kangen. Biasanya dia kalau ditanya kayak gini dia nggak bakal jawab ya teman-teman. Tapi kali ini mungkin udah sedih macem-macem, dia langsung jawab teman-teman. Dia bakal kangen sama Vicky dan dia sedang tidak apa-apa. It's not okay gitu kan. Jadi Vicky pulang, she's not okay gitu. Lanjut ya. Why does the rain Ya. always keep on pouring down Berapa persen? when it's grounds? Berapa persen? Gue kok merasa tersinggung gitu ya kalau apa-apa di persentase. Gue biasanya ngomong kayak gitu ya dalam mengungkap video. Gue biasanya pakainya persentase. Ini Vicky pakai persentase juga atas kekangenan itu. Kalau persentasenya di atas kurang dari 80 sampai 90, Pik, jangan mau, Pik. Lu harus di atas 90% persentasenya. Karena itu nggak jadi video. Style. Let's see. How do you say let's see? Nggak tahu, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Nggak tahu. Nanti kita lihat. Or susah. Or let's see, nggak tahu, lihat nanti. Lihat nanti. Lihat nanti. Lihat. Guys, aku mau ceritain deh ke kalian ya. Ini barusan tadi aku matiin kamera itu karena tiba-tiba ada polisi datang. Ya kan? Terus mereka langsung kayak lihat paspor. Sama Tuba ditanyain KTP-nya, diambil. Aku yang kayak apa sih, cuma ngerekam doang gitu loh, nggak ada. Jadi yang kemarin kita bahas mengenai ada polisi datang ke tempat dia, ternyata benar ya teman-teman, ini di bandara. Ternyata gue salah kemarin itu, gue pikir di restoran atau apa gitu. Ternyata ini udah di bandara, udah hari terakhir Tukba nganterin Vicky untuk pulang ke Indonesia gitu teman-teman. Ya tentu di bandara banyak polisi ya teman-teman, apalagi sekarang keadaan ekonomi di Turki nggak baik-baik aja. Jadi kemungkinan mungkin dan ada gejolak politik juga kalau nggak salah di sana sekarang. Jadi mungkin polisi berjaga-jaga gitu ya. Terutama mungkin orang asing takut dikira penyusup dan apa-apa gitu ya. Dan it's okay menurut gua, itu bagian dari keamanan Turki menurut gua. Makin banyak polisi ada di sana gitu ya, makin aman Vicky misalnya gitu kan. Kan Vicky nggak ngapa-ngapain kecuali dia mau berbuat sesuatu gitu kalau ada polisi baru. Jadi jangan takut gitu kan. Ya, gue sih nakutinnya itu polisi ini Kementerian Keagamaan. Gue takutnya langsung dikawinin gitu kan, langsung ditangkap gitu kan, langsung ya. Larangan buat ini, dilarang rekam. Terus coba cerita ternyata di sini itu polisinya itu benar-benar strict banget. Jadi kemarin
kita itu kayak ada diganggu sama anak-anak kecil, terus Tuba telepon polisi dan polisi bener-bener dateng, ibarat telepon 911 gitu kan, dan bener-bener dateng. Ya apalagi mungkin aku karena foreigner jadi dia yang kayak cek dulu deh, terus tiba-tiba tadi ada kayak ada bapak-bapak gitu yang dateng, kayaknya yang manager atau yang punya ini di sini, yang punya ini di. Jadi dia tanya dulu, aman gak nih mereka ngerekam gitu kan. Pas aman, oke, baru dia kasih lagi pasportnya dan oke, boleh ngerekam katanya. Wow, keren banget di sini. So this guy came and he was like, look, I'm police. I was like, so what? Wait, it was like that. Wait, oh my goodness. Okay, this is my wallet. Take my wallet. Nih, kita ada adegan ini. Kayak aku polisi, aku yang kayak Di sini gue sebenarnya nggak mau dengerin ceritanya Vicky nih tentang polisi itu ya. Jadi gue tertarik sama Tukba yang pegang walletnya atau dompetnya Vicky ya. Menurut gue dompet itu termasuk barang yang rahasia buat cowok. Karena di situ biasanya tersimpan foto-foto orang-orang yang kita kasihi gitu kan, atau data-data. Nggak tahu ya kalau dompet anak-anak sekarang gitu ya, apa isinya. Kalau gue sih biasanya kayak gitu ya, foto anak gua, foto istri gua, foto masih pacaran gitu kan. Jadi di situ ya gue simpennya ya teman-teman. Dan ketika dibongkar-bongkar orang yang bukan gue percaya, gue nggak bakal mau. Tapi di sini si Vicky langsung ngasihin aja dompetnya ke Tukba gitu tanpa ya tahu sendiri lah kenapa. terus kenapa gitu kan? We're just like looking at him. Ya, terus dia yang kayak kapat, kayak tutup nggak boleh, udah ngerekamnya udah gitu. Ya kayak it's oh. Let me take that glasses. Why is that? I wanna wear it so I look cool. No. Let me look cool. And ask me that question first. Jadi ini bukti ya teman-teman, bisa dijadiin bukti bahwa Vicky ini mau ada pencurian kacamata. Dan di sini Tukba udah nggak mau kacamatanya diambil gitu, tapi mungkin dibujuk sama Vicky. Nanti di akhir video ini ada bukti kalau Vicky ngambil kacamatanya Tukba ya teman-teman, dan itu bisa sebagai bukti di pengadilan agama itu. Karena minimal ada 2 bukti ya teman-teman. Bukti pertama adalah kacamata dan bukti kedua adalah cincin, dan itu bisa dilaporkan di pengadilan agama. Bahwa Vicky telah mencuri setidaknya 3 benda gitu ya. Pertama cincinnya, kedua kacamatanya, yang ketiga mungkin hatinya gitu teman-teman. Now that you are alone in Ankara, do you feel lonely? Oh my god. Do you? Really? Like, are you being serious? Yes, I Oh. mean, I don't have anyone here. So the thing is, my best friend, 2 of my best friends, like we had a promise, we were like, we're gonna go and get into a university in Rumesa. Ankara, Rumesa and Eda. And we promised, we were like, we're gonna go study. Ini Tukba cerita ya bahwa kesedihan dia sendirian di Ankara itu kayaknya udah berkaca-kaca matanya gitu kan, orangnya perasaan banget gitu ya. Dan ternyata temen best friendnya dia gitu ya, temen baiknya dia dulu awalnya pengen bareng-bareng di Ankara, ternyata pada stay di Istanbul gitu ya. Makanya dia cerita gitu teman-teman. Dan yang gue pengen kalian perhatikan adalah Tukba itu sering banget megang-megang kalungnya itu. Sebenarnya gue curiga sama kalungnya itu ya, teman-teman. Kalung love itu gue curiga sebenarnya, tapi gue nggak punya bukti teman-teman.
Jadi enggak jadi gua nggak bikinin videonya, tapi cukup gua perkataan di sini aja dah. Intinya gue udah ngomong ya kalau gue tuh agak curiga dengan calung itu, tapi belum cukup bukti untuk menjadi video gitu. Lanjut ya teman-teman. In Ankara, I get a university in Ankara, and yeah, they just choose to stay in Istanbul, but I came here alone. Now I don't have anyone. Full stop. Tuh matanya udah berkaca-kaca deh, udah sedih banget dia, nggak punya temen di Ankara gitu. Makanya kemarin dia ketika live TikTok mungkin itu bagian daripada membuang rasa sedih, banyak temen gitu, banyak merhatiin dia gitu. Itu bagian dari itu ya teman-teman. Jadi Tuba pengen ditemani gitu sebenarnya. Jadi dan gue pikir Tuba kalau mau sih banyak teman-teman di Indonesia, jadi bisa jadi teman best friendnya dia gitu kan. Tapi ya hati-hati ya Tuba dalam memilih teman, nanti ya ceritanya banyak lah, jadi bisa mengarahkan kamu gitu kan. Ya sekarang Instagramnya Tuba udah 300.000 ya teman-teman, dan itu menurut gue masih kecil teman-teman. Jadi kalau kalian belum follow Instagram Tuba, ini di videonya Vicky berjuta-juta gitu, tapi nggak ada yang follow Instagram Tuba, cuma 300. Ayo kita follow dia, kita semangatin dia supaya dia merasa banyak yang perhatiin dia gitu. Tapi dengan kata-kata yang bagus ya teman-teman. Yang hater janganlah, nggak usah follow, kalian nggak usah ikut. Yang baik-baik aja, karena Tuba ini nggak punya salah apa-apa teman-teman, nggak punya nggak punya beban masa lalu gitu kan. Tuba yang sekarang adalah Tuba yang belum pernah kita kenal, dan dia nggak punya kesalahan apapun dengan masyarakat Indonesia gitu. Jadi tolonglah jangan ada yang hate dia gitu teman-teman. Can't believe I live in your You know, you've been here for only like what, 2 weeks? 3? 2? Okay. I mean, it's okay. I mean, eventually you'll have a friend that you will really, you know. Dengan mengalihkan pandangan ke arah yang lain ketika dia mendengarkan Vicky, itu tandanya dia nggak mau kelihatan dia sedih teman-teman. Dan dari tatapan matanya, dari matanya itu udah kelihatan banget dia sedih banget, berbinar-binar matanya, dan nggak berani ngeliat Vicky ketika ngobrol gitu ya. Dan dia mengalihkan pandangan, itu tandanya dia benar-benar merasa kesepian. Apalagi ini ditambah momen Vicky meninggalkan dia juga teman-teman. Gue yakin ini nangis, dan sayangnya memang nggak bakal direkod ya. Mungkin Tuba bakal nangis berkali-kali. Itu makanya mungkin polisi datang, jangan-jangan ini karena abuse apa sih namanya. Jadi disangkanya polisi katanya ini buat nangis mulu, jangan-jangan Vicky yang buat nangis nih gitu. Makanya dia mungkin disamperin kali aja kayak gitu teman-teman. Tapi gue yakin sih Tuba pasti nangis lah teman-teman. Nggak tahu berapa kali di bandara pasti dia nangis. Kalau di video nggak bakalan ditampilin teman-teman. Yeah, but I mean, I know I will, but That you really love. I know I will, but I also don't want to, you know. Why? Why is that? I wanna go back to Istanbul. Jadi Tuba ini tipe apa ya, introvert menurut gua gitu ya. Orang-orang introvert itu susah sekali untuk membuka pertemanan baru teman-teman, sangat susah sekali. Tapi kalau udah berteman itu susah lepasnya teman-teman. Istilahnya hanya orang-orang yang tertentu yang dia bisa bebas ngomong gitu ya, bebas ngomong apa aja dengan temennya. Itu tipe-tipe orang introvert maksud gue ya. Jadi orang introvert itu kalau orang yang belum kenal maupun ini, dia bakal kelihatan pendiam sekali, dan susah untuk ngajak dia berkenalan kalau kalian nggak benar-benar
merangkul dia terus menemenin dia itu susah banget untuk jadi temennya orang-orang introvert ya. Jadi mereka picky banget dan tapi ketika jadi temen kalian bisa jadi sahabatnya dia gitu teman-teman. Ini pengalaman gue sih. Gue juga termasuk orang introvert loh sebenarnya gitu. I mean, it is what it is, you know. Coba. Okay. I wanna go to Indonesia. Oh yeah, sure, for sure about that, yeah. Yeah. I mean, Let me just jump guys, she from already the bought. camp. Dia nggak mau ceritain masalah temannya lagi, dia langsung mengalihkan, dia pengen ke Indonesia. Yes, pasti tuh kamu pasti ke Indonesia teman-teman, dan itu memang niatan dia sih. Walaupun Vicky nggak ngajak juga kayaknya dia mau ke Indonesia gitu tuh. Tapi ongkosnya dari mana tuh? Tenang, banyak sponsor tuh She To already Indonesia. bought the ticket, but yeah, it's still a secret. kan teman-teman, dia sudah punya tiket tapi itu keep it secret gitu ya. Seperti yang di video gue sebelumnya, gue curiga di plastik merah itu adalah tiket teman-teman. Tapi kalau misalnya waktunya belum ditentukan, susah juga ya. Kayaknya waktunya udah ditentukan dan udah ada tiket di situ teman-teman. Kayaknya nih. Tapi itu masih dirahasiakan, nggak tahu kapannya teman-teman. Dan gue yakin itu sponsor yang menuju pada yang kemarin gitu. Gue nggak mau nyebutin ya. Tapi kalian pasti tahu lah. Jadi di sini Vicky Tukba bilang sendiri kalau dia udah punya tiket ke Indonesia ya. Catat itu teman-teman. Udah punya tiket ke Indonesia, tapi itu masih rahasia. Tapi bohong. No, Telepon lagi. You know Indonesian people. Oke lah, gue lanjutin lagi ya. Jadi gue jadi lupa tuh gue. Ya dia Tukba udah punya tiket ya teman, tapi kayaknya bohong nih. Karena kita tonton video selanjutnya ya. Gue jadi lupa nih di telepon bang, kayak bener. But we cannot make joke about Rahasia? rahasia. Rahasia. Yeah, we cannot joke about that. People are gonna think that it's real. No, we cannot joke. Maybe. Enggak lah, itu beneran. Tadi gue bilang tapi bohong, enggak juga. Karena di awalnya dia bilang dia udah punya tiket, tapi itu rahasia. Terus untuk menutupi rahasia itu harus dibilang bohong, karena untuk karena orang netizen Indonesia itu nggak percaya gitu kan kalau Vicky Tukba itu bakal punya tiket ke Indonesia. Banyak lah orang bakal menolak itu gitu ya. Dan gue yakin karena itu rahasia jadi berusaha ditutupin sama mereka. Tapi orang Indonesia tuh orangnya nggak percaya begitu aja ya. Gue yakin sih Tukba punya tiket itu teman-teman. Dan keyakinan gue 80%. Makanya gue berani bilang gitu ya. You're in a dorm right now, and you have like. They are really nice. One of them from Cyprus, and the other one is like her nationality is Syrian, but you know they came to Turkey about like really long time ago. So they're now, basically like, Turkish. Yeah, she doesn't even know Arabic. I mean, you know. Alright, they're Turkish now. Yeah. Jadi di Turki itu memang banyak suku ya teman-teman, termasuk suku aslinya Turki ya, yang dia bilang Tukba bilang tadi gitu ya. Jadi sebelum orang-orang datang ke Turki itu kan dulu pusat peradaban ya gitu ya. Jadi bangsa-bangsa Turki itu sebenarnya ada Turknya, dan ada juga dari bangsa Arab, ada dari bahasa Mesir kalau nggak salah, dan macam-macam. Jadi di situ perkumpulan dari berbagai benua gitu ya, bagi berbagai suku ada di situ teman-teman. They're Turkish now. Yeah. I don't know. They're like all nice, but we're
still not that close to be friends, like close friends. Like bestie, my bestie Vicky. Yeah. Main tabok-tabok gitu tangannya enteng banget tuh Mbak, tabok-tabok gitu ya. Sama Vicky juga kemarin juga main ngelus-ngelus. Enggak, bukan itu ya, itu angle itu. Enggak angle itu. Kalau ini beneran tabok ya, tabok tangan ini ya. Tangannya Tukba ini ringan ya, jadi main tabok-tabok aja karena dia bestinya Vicky ya teman-teman. Kalau kalian jangan coba-coba ya, bisa ditabok balik. Try to build my walls up, but you're taking them down. It's just, they're nice, but you don't have that click where you go, alright, my friend. Yeah. Yeah, okay. Oh, understand. So you guys are basically friends, but not best friends. Iya benar-benar teman-teman. Jadi dalam pertemanan di dunia nyata memang kita bisa manggil semua orang tuh temen. Gue bisa memandang semua di SC itu temen gue, tapi nggak ada yang namanya sahabat gitu ya. Bagi gue sahabat itu yang ya benar-benar deket sama gue gitu ya, yang bisa gue apa ya, gue bisa andalkan untuk ya gue cerita sama dia tentang hidup gue gitu kan ya. Itu benar-benar sahabat. Dan sahabat itu mungkin teman bisa 1000 gitu ya, sahabat mungkin 1-2 doang teman-teman, dan itu pun terus dalam seleksi ya. Dan gue juga gitu, gue nggak nganggap gue sedikit banget sahabat gue menurut gue gitu ya, di real life gue gitu ya. Dan bagi gue yang lain itu teman gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang udah bilang dia sahabatnya, bestinya, itu udah spesial bener menurut gue teman-teman. I would say that. Yeah. Okay, that's good. That's a good start right there. I mean, maybe they will be your Rumesa, Eda, Amal. Oh my god, can you imagine if we like a month? Eda, Amal, if you're watching this, Tuba needs you guys. She doesn't need me. Of course, I know you need them. Support me, guys. Give me motivation, please. Motivation for Tuba. Berbahagialah, Tuba. Yeah, Tuba needs, but yeah, Tuba really needs you guys to say berbahagialah Tuba. Alright, comment down below. Berbahagialah Tuba. Jangan nangis, because I cry every night. Kesian ya Tukba ya, tiap malam nangis gitu ya. Mungkin kalau nggak ada yang nelponin tiap hari, mungkin dia udah pengen pulang kali ke Istanbul gitu ya. Tapi sayangnya ada yang nemenin dia juga teman-teman ya. Vicky mungkin sahabat-sahabatnya dia, atau si Rumaisya atau Aza gitu ya. FYI, Tuba itu belum pernah naik pesawat sekalipun. Yep. So, her first one, hopefully, gonna be Indonesia. Can you imagine? Can I make it? Yes, for sure. What do you mean? But anyways, like you still. Sure. What do you mean? But anyways, like you still flight more than 15 hours usually, right? Give me a second. Alright. We are only Turkish airline. But still, again, he flies more than 15 hours. Dan Tukba bilang perjalanan dari Indonesia ke Turki kan 15 jam ya. Dengan alasan apapun gitu ya, tetap Vicky itu terbang dengan jumlah jam yang banyak di angkasa sana gitu. Dan itu sebenarnya pengorbanan Tukba gitu. Pengorbanan seorang laki-laki untuk ketemu bestinya Ankara gitu ya. Begitu juga nanti Tukba ya. Tukba bakal terbang ke Indonesia gitu dalam 15 jam itu. Dan ternyata memang Tukba ini belum pernah terbang sama sekali teman-teman. Dan gue khawatir juga ya teman-teman, kalau misalnya Tukba ini terbang sendirian ke Jakarta teman-teman ya, Indonesia gitu ya. Itu penerbangan pertama gitu. Karena menurut gue penerbangan pertama itu
apa ya, penerbangan pertama gue juga ngeri banget teman-teman. Kalau mungkin gue nih ya waktu apa ya, abort gitu ya, waktu pesawat itu naik gitu ya, itu waktu yang terseram bagi gue gitu ya, waktu penerbangan pertama. Gue sampai baca-baca apalah, baca sampai baca doa makan mungkin gue saking paniknya gitu kan, dan itu harus menggenggam seseorang gitu kan. Dan ya gue nggak bisa bayangin kalau Tuba sendirian gitu, dia kan harus menguatkan diri gitu. Karena emang berasa banget ya ketika pesawat memacu untuk lepas landas itu, apa ya, yang mengerikan menurut gue kan, dia menukik ke atas ya, set gitu kan. Aduh, udah kayak jantung itu deg-degan, apalagi kalau ada awan tebal ya. Waduh. Jadi ketika abort nabrak awan itu kayak jatuh dari ketinggian berapa meter gitu kan. Tapi lagi-lagi mungkin kalau di bisnis atau apa mungkin nggak berasa ya. Mudah-mudahan sih Vicky bisa nganterin gitu. Jadi Vicky dulu ke Turki, dia bareng-bareng pulang ke Jakarta gitu mungkin ya. It's too much. You're in the sky for like more than 15 hours. I'm telling you, up there, Up there. you are gonna be first sleepy. Second, there's a lot of food. I mean, business class. And It then, doesn't change that fact that you are flying for 15 hours. but if turbulence comes, I mean, you don't even have that ground to step, you know? you do have the floor. Yeah. No, So- you have to go to Indonesia. No. And that's gonna be your first flight. No, I want it already. Oh, okay. Like, no. Jadi Tuba nggak mau kalah ya, dia bukannya mau karena disuruh Vicky, tapi dia pengen banget mau udah dari awal gitu, tanpa harus Vicky bilang Tuba harus ke Indonesia, tapi dia udah punya niatan dia pengen ke Indonesia. I want it already. I'm gonna go to Indonesia. Sooner or Yeah. Sooner or later. sooner or later. Yes. Gonna see my mom. Oh, wait. Kode itu, kode teman-teman. Kalau di Indonesia itu apa ya, kalau seorang cewek dibawa ke rumah ketemu sama ibu kalian, itu biasanya serius teman-teman. Jadi bukan main-main lagi, ingin dikenalin sama orang tua di Indonesia tuh ya. Ya khususnya di mungkin daerah gua gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang bawa teman ceweknya udah gede nih, udah gede bukan teman permainan, itu dianggapnya udah serius sama tetangga-tetangga teman-teman. Dan bahkan kalau bisa di apa deh, di apa sih, disuarkan atau diberitakan di masjid-masjid gitu ya, di pengajian-pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, ini anak saya udah bawa anak cewek ke rumah gitu, mudah-mudahan serius gitu ya. Waduh, kelewat nih. Waduh, sampai mana tadi ya? I look like. Yaudah, aku kayaknya mau. What was that saying? I mean, I'm gonna go in 15 minutes. And I'm not gonna see you again for what? 3 Months. months. Nggak bakal ketemu dalam 3 bulan ya teman-teman. Berarti kalau sekarang Oktober, November, Desember, Januari dia bakal balik lagi ke Turki, mungkin ketemu ya. Tapi gue nggak yakin Vicky ini kan udah bete dulu nih sebelum 3 bulan nih. Gue yakin Vicky bakal sebelum 3 bulan bakal ke Turki lagi teman-teman. Tapi ini tebakan gue ya, karena ya ada beberapa info-info gitu ya. Tapi itu
Persentasenya masih rendah banget, tapi jadi itu sebagai prediksi gue aja ya teman-teman, karena gue yakin Vicky nggak bakal tahan, dan Tugba juga gue yakin nggak bakal tahan. This is very sad. Tapi aku benar-benar senang banget. I'm so happy that He's so happy he's gonna leave in 15 minutes. no. I'm so happy that Tugba udah sedih gitu, tapi Vicky bilang dia tenang gitu kan. Tugba kesel gitu kan, katanya dia senang ninggalin Tugba gitu kan. Tapi langsung buru-buru direvisi sama Vicky kalau senangnya itu maksudnya ini gitu, bukan karena senang ninggalin Tugba. Jadi Tugba marah ini sebenarnya, kok senang sih ninggalin Tugba nih dalam 15 menit lagi. you know, in my last second, you were with me. Yeah. Because Yeah. before, you know, I went to the airport alone. I went inside alone. I am gonna be alone for 4 years in Ankara. What are you talking about? Ini antara sedih dan kesel Tugba ini. Dia pingin Vicky itu nggak pergi kali, nggak pulang kali. Mau disimpan di Ankara kali. But I'm gonna come, you know, Please. regularly. Ya ampun, sampai bilang please. Kalian denger ya, dia sampai bilang please. Ya, dia pengen Vicky datang ke Ankara terus. Dia bilang please, sampai dia bilang please loh. Bisa kali bayangkan gak ya? I will. Please. I know. Tuba very lonely. Dia nggak punya best. Please-nya sampai 2 kali teman-teman. Aduh, gimana itu? Dia meminta dengan mohon untuk Vicky datang ke Turki itu teman-teman. Cuma aku bestie satu-satunya guys. My bestie. Can you come from Indonesia to me? Yes. Sure. Apa kata dia tadi? I'll do that for you. My bestie. Can you come from Indonesia to me? Sampai kayak gitu ya teman-teman ya, dia pengen banget Vicky datang terus. Dan ya gue bilang tadi ya, kalau misalnya dia bilang 3 bulan ke depan, gue nggak yakin banget mereka bisa setahan itu. Gue yakin banget, mungkin sebulan lagi gue udah terbang nih. Menunggu Abang Tara udah ngunduh mantu, udah langsung cabut kayaknya dia anak nih. Ya itu prediksi gue ya teman-teman. Yes. Sure. I'll do that for you, for my bestie. Bodoh atau pintar? Oh, what? Bego? Bego? Ini kan yang ngajarin nggak bener nih, bego katanya. Bego katanya. Tapi di DC nyari banyak yang kayak gini ya tuh. Bule-bule diajarin kata-kata kasar kayak gini ya. Aduh. Ini kayaknya yang ngajarin mah Vicky nih. Tuba bego ya? No, I'm asking you. Tuba nanya Vicky. Tuba bego. Enggak, pintar dong. Pintar? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Vicky mau pergi. Iya, mau pergi. Dadah. Ya ampun, suaranya lirih bener. Vicky mau pergi. Aduh, gue mau ketawa tapi sedih juga sih. Gimana ya? Ya bisa ngerasain itulah teman-teman. Bagaimana perasaannya Tugba gitu kan? Ya salah satu bestinya, satu-satunya bestinya pergi gitu. Ya gitu. Kalian bisa bayangkan ada posisi dia lah. Mungkin kita ketawa-tawa tapi dia ini sedih bener sebenarnya. Vicky mau pergi dulu ya. Yaudah, aku kayaknya mau jalan deh. Tuba, thank you very much for taking me to this amazing airport with an amazing experience that we had a couple minutes ago. That is gonna be an unforgettable experience for the past 5 years. I mean, that's a little too much, but yeah. You look so Indonesian with glasses. Let me. Really? Yeah, let me.
Nah, ini yang bisa dijadiin bukti. Inilah bukti pemaksaan kacamata, pengambilan kacamata ya kalian teman-teman ya. Kalian perhatikan ini detik-detik pengambilan paksa kacamata di matanya Tukba ya teman-teman. Ini bisa dijadikan bukti untuk di pengadilan agama. Kapat. Take it out. Now Turkish again. Bisa aja. I look like. Oh. Ya. Ya udah yuk jalan yuk. Aku mau boker. 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 Mau boker. Lagi mau boker. Bego. 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 No. From now on, we are gonna stop saying that word. Tamam mı? Söyle. Coba nggak bilang. Vicky udah. Yang bilang. Vicky yang. Maksudnya yang ngajarin itu bukannya Tukba ya, bukan omongan Tukba ya, Vicky yang ngajarin. Tapi langsung dikoreksi ya Mbak Vicky ya, kalau nggak boleh ngomong kayak gitu. Tadi ditiru nih sama bocil-bocil, soalnya nih banyak yang nonton bocil-bocil. Vick, jangan ngomong kayak gitu Vick. Okay, Okay, no. good. This is the worst part ever. Farewell. It's like a no, I mean it's not, but yeah, sad guys. Are you gonna go? Lihat ya Tukba betulin matanya yang berkaca-kaca ya teman-teman. Walaupun mereka sambil bercanda-canda, tapi dalam hatinya mereka itu merasakan kepedihan. Gue yakin ya, sampai mungkin apa ya, pengen sedih tapi nggak boleh sedih di depan kamera. Itu sih menurut gue yang bikin double impact kesedihan Tukba gitu ya teman-teman. Dan ya memang harus beginilah jalannya. It is what it is gitu kan. Go that way. Are you gonna go like that? Oh. Oke, aku bakal kesini guys. Masuk sana. Coba. Dadah. Kamu coba, stay healthy. Ya ampun, sedih banget tuh mukanya Tukba ya. Dan gue juga dulu ngerasain gitu juga, walaupun kebalik. Jadi pas pulang dari bandara ya bengong aja untuk berapa tahun gitu kan, gue nggak ketemu gitu kan. Sama mungkin yang di kalau ini nggak mungkin setahunan ya. Bulan depan juga udah ke Turki lagi. Dulu gue sama mantan gitu kan, ada di bandara nganterin gitu kan. Ketemunya mungkin tahun depannya lagi gitu. Itu lebih berasa banget ya. Pulangnya juga udah kayak separoh hidup gua ketinggalan di bandara. Gua rasa itu yang dirasakan untuk Mbak juga teman-teman sama Vicky ya. Don't be lonely. I mean, if you are, you can just call me. I'm here for you to accompany you, and don't cry, and call your mom because she is gonna miss you. I mean, maybe she misses you every time. Stay healthy. I think that's the most important thing, and don't forget to pray, like my mom said. Jangan lupa sholat sayang, kata mama. Right? Ya udah guys, aku mau sana dulu. Ya udah merah banget mukanya, udah pengen nangisnya udah nggak kebendung ya. Setelah tag ini mungkin udah aduh gimana ya. Jadi ini kayak di dunia real. Kita pisahannya ini di pintu untuk masuk gate ya. Kalau di film-film kan bisa sampai ke ke pintu pesawat. Kalau dunia real ya itu biasanya, kalau di Indonesia itu ada petugas bea cukai di depan. Jadi nggak bisa bermesraan gitu. Gue nggak tahu kalau di Turki ini bisa sampai ke dalam nggak gitu ya. Tapi ya dulu kayak gitu ya, nggak mungkin langsung masuk gitu udah nggak ketemu lagi gitu ya. Paling ngeliatin pesawat terbangnya gitu kan. Pasti prosesnya lama gitu ya. Di sini aja videonya. Like people say, season 3. Season 3. Ya mudah-mudahan bisa kesini lagi.
Ya pastilah. Nggak boleh pasti karena semuanya itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita cuma bisa bilang insya Allah. In perjalanan kita, thank you guys so much for watching our journey season 3, our Season 3. episode, The end. the end of season 3, and yeah, I'll see you guys when I see you with Tuba Season 4. season 4. See you in season 4 kata Tuba. Berarti nanti season 4 dalam waktu dekat ya Tuba ya. Indonesia, Istanbul, Ankara, or maybe Europe, who knows? Insyaallah. Insya Allah. Dadah. Jadi opsinya ada Indonesia, Ankara, Turki atau Europe. Gue suka semuanya. Dan gue merasa video-video kita didengerin gitu. Ini session ke-3, session ke-4 kan. Penamaan itu kan kayaknya cuma gue sama Turki sama si Sukri aja ya untuk season ini. Terus sama menyarankan Vicky ke Eropa gitu kan. Dan gue pengen ngelihat mereka jalan-jalan kalau udah punya punya ikatan gitu ya, jalan-jalan ke Eropa, keliling Indonesia gitu ya. Oke, gitu aja reaksi gue. Ini videonya udah jangan lupa like, comment, and subscribe. Waduh, banyak banget gangguan ya teman-teman. Oke, bye-bye.